Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hudurul asatiz al-abna wa tullab fi hadzal ma'had al-mubarak fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Alhamdulillah wa syukrulillah ijtama'na wa jalasna hina li qira'ati maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa li tahqiqi mahabbatina ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li ittiba'i sunnatil anbiya'i wal mursalin wa li taqwiyatil ukhuwah al-islamiyah bainana. Alhamdulillah wa syukrulillah yang sama-sama kita muliakan orang tua kita Bapak Dr. Haji Taufik Sa'idi. Mudah-mudahan beliau dan keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga keluarga dan para anak-anaknya semua senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Ahmad bin Muhammad As-Sarraf, kita doakan juga mudah-mudahan beliau sehat terus ya. Apa yang menjadi usahanya diberkahi Allah dan dilancarkan. Ada Ustaz Hidayat, ada Al-Mukarram Al-Ustaz Zainal Abidin MUD, dan para guru-guru lain yang alhamdulillah menambah keberkahan kita pada malam hari ini. Bagaimanapun yang namanya orang tua, namanya orang yang sudah beranjak uzur, orang yang punya pengalaman bertahun-tahun dalam menuntut ilmu, menimba ilmu pengetahuan, bergaul untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga dalam hidupnya. Pasti pada dirinya banyak keberkahan-keberkahan yang bisa kita ambil untuk anak-anak muda. Al-barokah fi akabirikum. Keberkahan itu ada pada orang-orang yang besar atau orang-orang yang tua di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kita doakan mereka yang tua-tua ini senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan yang tua-tua ini selalu mengamalkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang orang yang yarham ila man huwa asghar minhu, orang yang selalu penyayang, orang yang selalu mengasihi, orang yang selalu mencintai mereka yang lebih kecil usianya atau mungkin lebih kecil postur tubuhnya. Begitu juga mereka yang anak-anak muda yang punya hati mulia, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, orang yang selalu yu'azzim, selalu takzim kepada mereka yang huwa akbaru minhu, lebih besar, lebih tua, lebih dewasa di antara mereka. Sebuah hubungan yang baik di tengah-tengah kita bermasyarakat itu adalah apabila yang tua menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua. Selama kedua elemen ini bersatu, maka segala cita-cita mulia dari agama ini, cita-cita mulia dari bangsa ini akan bisa berjalan seiring seayun, selangkah bersama sampai kepada tujuan. Oleh karena itu, kekompakan, keutuhan dan kebersamaan kita di Maulid Al-Mustafa bersama para tulab, fityanul ulum, para santri, dalam menghidupkan ihya'i ulumuddin, menghidupkan agama-agama Allah Subhanahu wa ta'ala, entah melalui kegiatan pembacaan maulidan ataupun pembacaan hizban ataupun bentuk-bentuk kegiatan lain, akan menambah kekuatan kita untuk
menyampaikan hajat-hajat besar kita di hari esok. Saya tentu banyak berterima kasih ya, malam hari ini kita bisa sama-sama membaca maulid bersama-sama, insya Allah, di mana Al-Quran dibacakan, sunnah baginda Rasulullah SAW diajarkan, dan begitu kecintaan kita kepada para ulama, kepada orang-orang alim, orang-orang yang soleh, kita nampakkan ya, fatwa-fatwanya kita dengarkan, esoknya kita amalkan, maka tempat itu akan turun rahmat, tempat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di tempat itu juga akan banyak futuhat yang akan bisa kita ambil dan kita raih ke depan. Oleh karena itu, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita laksanakan terus menerus ya, al-istimroriyah ya, berkelanjutan, terus kontinu. Karena sesuatu yang tidak kontinu, sesuatu yang tidak berketerusan itu bisa membuat ya keberkahannya putus. Salah satu daripada ya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang selalu kalau beramal itu diimatan ya, diimah artinya selalu istiqomah. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Mahfuzat yang kita hafalkan di pondok sedikit tapi tetap kita laksanakan lebih baik daripada banyak tapi jarang-jarang. Ya, mengaji 2-3 ayat sehari lebih bagus daripada khatam Al-Quran tapi sekali setahun. Ya, tetap ya, sholat sunat 2 rakaat lebih bagus tapi kita istiqomahkan daripada kita menghabiskan semalam suntuk untuk sholat malam tapi sekali dalam seumur hidup kita. Nah, oleh karena itu membaca sebab 2 bab buku itu bagus ya, tapi istiqomah daripada menghatamkan 1 buku semalam lalu seumur hidupnya dia tidak membaca buku lagi. Nah, tentu ini ibarat orang ya, ibarat orang ya mencari sesuatu belum dapat, ibarat orang menggali sumur belum dapat airnya sudah menyerah duluan ya. Nah, ini tentu kita tidak inginkan ya. Kalau pengen dapat air sumur maka teruslah menggali sampai kita ketemu mata airnya. Tidak perlu harus luas ya, tidak perlu harus luas. Bisa kayak bor gitu ya, ngebor sumur gitu. Bisa kecil tapi terus menerus sampai ketemu mata airnya. Daripada kita menggali kolam tapi tidak ada airnya. Tapi kolam yang sudah dibuat kalau tidak ada mata airnya bisa dialirkan melalui sumber mata air lain. Inilah yang dimaksud bahwa menuntut ilmu itu bisa dengan cara membaca sendiri, kita gali sendiri, atau bisa dengan mendengarkan orang yang membaca. Itu ibarat kata kita punya kolam kosong, kita datang, kita diairi oleh sumber keberkahan itu. Terserah kita sekarang mau mengambil dua-duanya, tentu itu yang terbaik ya. Al-qiraa'ah sulamul ilm, membaca adalah tangga mendapatkan ilmu pengetahuan. Juga hadir di majelis ilmu juga salah satu cara kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hidup kita, hidup keluarga kita, dan mudah-mudahan ya anak-anak kita juga menjadi generasi yang soleh dan soleha. Kita niatkan ya, sekaligus saya juga memohon doa, mudah-mudahan ya anak-anak yang pada lagi sakit, lagi banyak kebetulan yang lagi sakit ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan ya. Wabil khusus juga ada permohonan doa dari Bapak Haji Ibnul Mu'ti yang akan pulang haji kan nanti bulan depan maksudnya. Saya beliau minta doa terus menerus. Ada Bang Juanda juga yang akan khitanan anaknya, kita doain karena orang-orang baik ya. Yang belum baik pun kita doain, mudah-mudahan esok-esoknya ya menjadi baik, bukan menjadi tidak baik. Tapi seandainya pun ya kita doain, kita pelan-pelanin dan lain sebagainya belum juga berubah, maka
kita perlu ingat di zaman Rasul pun pernah mendoakan, bahkan lunak jinak kepada beberapa keluarga beliau. Tapi sampai akhir hayatnya dia tetap pada keyakinan memusuhi agama itu, maka itu di luar masalah, itu takdir, sudah di luar ikhtiar kita. Maka kita tidak perlu susah dengan itu, tidak perlu kita perberat pikiran kita dengan keadaan-keadaan seperti itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Allahumma fi wal hadina sabila wa syassa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.